Siklus hidrologi adalah rangkaian peristiwa alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi dalam berbagai bentuk dan tahap. Proses ini berlangsung secara berulang-ulang dan memastikan distribusi air yang seimbang. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu yang pertama ada evaporasi atau yang disebut juga dengan penguapan. Tahap pertama dari siklus hidrologi dimulai dengan evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi, terutama dari laut, danau, sungai, dan badan air lainnya. Proses ini terjadi akibat pemanasan matahari yang mengubah air menjadi uap air yang ringan dan menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan air dari permukaan tanah yang dikenal sebagai evaporasi tanah. Yang kedua adalah proses transpirasi. Selain evaporasi, tanaman juga memainkan peran penting dalam siklus hidrologi melalui transpirasi. Ini adalah proses di mana tanaman mengeluarkan uap air dari daun ke atmosfer. Uap air ini berasal dari air yang diserap tanaman dari tanah, yang kemudian naik ke atmosfer melalui stomata, yaitu lubang kecil pada daun. Transpirasi dan evaporasi digabungkan disebut evapotranspirasi. Proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Proses kondensasi terjadi setelah uap air naik ke atmosfer. Suhu yang lebih rendah di lapisan atmosfer atas membuat uap air tersebut mendingin dan mengembun menjadi tetesan-tetesan air kecil. Proses pengembunan ini disebut dengan kondensasi. Kondensasi ini akan membentuk awan dan merupakan bagian penting dari proses peralihan uap air menjadi bentuk cair atau padat yang lebih berat. Tahapan yang selanjutnya adalah presipitasi atau curah hujan, yaitu ketika tetesan air yang terbentuk di awan semakin besar dan semakin berat, maka mereka akan jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk presipitasi. Bisa berupa hujan, salju, kabut, atau embun, tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Proses ini mengembalikan air ke bumi dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi cuaca yang ada. Infiltrasi dan perkolasi, sebagian besar air yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Setelah itu, air yang terserap akan bergerak lebih dalam melalui lapisan-lapisan tanah dalam proses yang dikenal dengan perkolasi. Beberapa air akan disimpan dalam lapisan tanah atau masuk ke dalam akuifer atau cadangan air tanah yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih di masa depan. Runoff atau aliran permukaan. Sebagian air dari presipitasi yang tidak terserap oleh tanah atau perkolasi akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Proses ini disebut runoff. Runoff ini membawa air kembali ke laut, tempat proses evaporasi dimulai lagi, dan siklus pun berlanjut. Runoff juga dapat membentuk sungai dan aliran air lainnya, serta berperan dalam pembentukan erosi tanah. Secara keseluruhan, siklus hidrologi menggambarkan bagaimana air bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengalir melalui berbagai bentuk, gas, cair, atau padat, dan berpindah antar atmosfer, permukaan bumi, dan badan air. Proses ini penting untuk mendukung kehidupan di bumi, mempengaruhi iklim, serta menjaga keseimbangan ekosistem.